Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas konstruksi baja lengkung. Konstruksi baja lengkung. Bangunan ini diperuntukkan untuk pasar di Jawa Timur. Bisa kita lihat di sini struktur rangka atapnya kita pakai struktur baja lengkung dengan material yang kita gunakan pipa, rangka pipa. Kali ini saya dapat project untuk membuat gambar kerja untuk fabrikasi rangka batang pipa. Gambar rencananya seperti ini saya tunjukkan. Peruntukan untuk pasar di daerah Blitar. Ini gambar rencananya. Jadi tugas saya untuk membuatkan 3D serta gambar kerja dari gambar rencana ini. Saya buatkan 3D biar bisa buat presentasi serta bisa dibuat gambar kerja sesuai ukuran di lapangan. Rangka batangnya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Oke, kembali kita di gambar. Kita intermezzo dulu. Rangka batang pipa ini terdiri dari beberapa material pipa, terdiri dari beberapa ukuran juga. Kita menggunakan pipa 8 dim, 5 dim, 2 dim, 3 dim, 2,5 dim, bentangan sendiri dari pasar ini, bentangannya untuk yang bangunan utama ini 27 meter. Bisa kita lihat di sini 27 meter. Sedangkan untuk kanopi sisi kanan dan kiri ini sebesar 8 meter. Material yang digunakan untuk bangunan utama ini yang 27 meter ini terdiri dari pipa 8 dim, itu diperuntukkan untuk kolom. Bisa kita lihat di sini kolom. Untuk rangka yang bawah warna merah ini pakai pipa 5 dim. Untuk rangka yang atas ini yang warna kuning ini pakai pipa 3 dim. Sedangkan untuk rangka batangnya sendiri kita pakai pipa 2 dim. Untuk membuat rangka rangka batang pipa lengkung ini melalui beberapa proses, yaitu salah satu prosesnya adalah pembendingan pipa.
Jadi sebelum kita embedding kita harus tahu radiusnya, jarak lengkungnya berapa supaya bisa ketemu. Jadi kita di sini membongkar satu-satu ukuran yang bakal dilalui dalam proses fabrikasi. Sudah saya bikin. Sudah saya pecah semua, jadi ukurannya panjangnya. Jadi untuk memecah beberapa bagian dari ukuran ini supaya kita bisa menghitung juga material yang kita butuhkan di lapangan jumlahnya. Jadi semua ukuran saya keluarkan semua. Untuk lengkungnya sendiri ada dua macam, bisa kita lihat di sini bagian bawah dan bagian atas. Sistem bagian atasnya ini semua pakai sistem las tanpa baut seperti gambar di sini. Untuk bagian bawah (27 meter) dengan ketinggian 4.882, jadi ketemu lingkarnya. Bisa kita coba di sini. Ini lingkarnya. Panjang lengkungnya 7 meter. Satuan yang saya gunakan satuan mili. Ininya 4882. Panjang lengkungnya ketemu 29 meter 27 cm. Bisa lihat di sini panjangnya dengan bentangan 27 dengan ketinggian 4882.
Untuk bagian atas bentangan pipanya 29960, sudah di sini dengan ketinggian 3638, ini bertemu 31 meter. Satu meter 11 cm. Oke, kita lanjut lagi. Untuk panel ini sudah saya pecah desainnya, jadi berapa meter pipa-pipa yang kita butuhkan. Jadi saya pecah satu-satu supaya untuk menghitung material pipa secara efisien, biar tidak kurang dan tidak lebih, biar pas. Pengaturan jarak itu per 1 meter. Rangka batangnya kita bisa saya tarik di sini, saya tarik per 1 meteran. Setelah itu untuk yang ini customize, sedangkan ini juga kalau yang ini tanpa lengkung, lurus saja. Rangka batang pipa cuman nggak dibending lengkung, tapi lurus. Ukurannya juga sudah saya pecah. Sistem sambungan lengkung ini ntar pakai sistem bukan baut tapi sok. Jadi kan panjang material pipa sendiri 6 meter, sedangkan yang kita butuhkan itu 29 meter. Jadi ada beberapa potong, ada sekitar 5 pipa. Untuk sistem sambungannya kita buat sistem sok. Jadi macam-macam sistem sambungan pipa, bisa join plat dengan baut, atau bisa dengan sok dengan join las langsung. Oke. Kembali lagi di gambar. CNP sendiri pakai CNP 150 dengan ketebalan 2,3. Bisa lihat di sini. Jadi untuk dari jarak bentangan yang utama 27, yang samping-samping ini 8 meter, sedangkan jarak antar kolom, jadi kolomnya ini pakai kolom beton. Kolomnya ada beberapa macam ukuran, ada yang jaraknya antar kolom 3 meter dan 4 meter. Saya lihat di sini ada jarak 3 meter dan ada jarak 4 meter. Pipa 8 inch untuk kolomnya, join las, semua join las. Bisa kita lihat di sini dan join las.
angkur pakai N16 5/8 dengan tebal plat 12 mili, sistem kelas. Untuk menghematkan ini dengan material CNB ini bentangannya 3 meter dan 4 meter. Yang 3 meter mungkin bisa satu batang bisa di 2 bagian, tapi yang 4 meter otomatis sisanya pasti ada 2 meter sisa potongannya. Itu daripada kita buang, kita sambung untuk menghemat material sendiri. Sambungan dari CNP sendiri kita pakai metode sambungan plat dengan join las. Jadi untuk menghemat bahan juga. Untuk balok sendiri ini juga balok rangka batang dengan menggunakan pipa kotak, pipa hulu 4x4 tebal 4. Ada untuk satu plong ini ada 5 balok rangka batang pipa kotak 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sosokan sendiri, material yang kita pakai untuk kolomnya pakai 6 inch. Untuk bagian yang abu-abu hitam ini pakai 2,5 inch. Untuk rangka batang pipanya sendiri pakai 2 inch, sama seperti yang bagian utama. Lihat strukturnya. Penutup atap sendiri kita pakai galvalum, atap gelombang galvalum. Mungkin dengan lengkung seperti ini mungkin galvalum nggak perlu ditekuk, tinggal pasang aja per lembaran gitu. Kecuali dengan lingkar yang terlalu lengkung, itu biasanya di frame proof namanya. Dibentuk lengkung karena lengkungnya terlalu lengkung. Kalau untuk bangunan ini saya rasa tanpa frame proof sudah bisa. Oke.
pakai restang M dengan besi beton dengan ukuran M16 5/8. Sebenarnya bagian tengah ini ada ikatan juga, modelnya seperti pengikat atau pengaku, pakai material M16 dengan jarum dengan jarum keras. Modelnya seperti ikatan angin, cuma ini memanjang, tapi masih belum saya gambar. Ada dua sisi, dua bagian. Mungkin untuk tahap fabrikasi kita sudah mengantongi ukuran atau gambar kerja, kita harus buat satu. Setelah itu untuk yang seterusnya tinggal kita satu itu buat patokan untuk membuat rangka pipa untuk selanjutnya. Jadi sebelum kita fabrikasi, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menyiapkan gambar secara detail. Ukuran juga harus dipersiapkan dengan detail supaya untuk mengurangi kesalahan tingkat kesalahan. Jadi saya pecah jadi satu-satu. Ukuran juga sudah lengkap, tinggal proses fabrikasi saja. Jarak, jadi untuk menentukan supaya rangka batangnya ini presisi, jadi kita harus tahu ukuran ukuran tiap pengaku rangka batang ini harus presisi supaya biar rata. Selamanya dari sini rangka batang dimulai dari sini. Berapa jarak yang kita butuhkan? Ini kita bisa lihat di sini sudah keluar. Untuk rangka batang yang pertama, lengthnya ini kita lihat 1,81 meter, sedangkan untuk yang kedua 1,68 meter, yang ketiga 1,62 meter, begitu selanjutnya terus. Jadi kita sudah ketemu titik-titik di mana peletakan dari rangka batang pipa ini. Jadi tanpa harus, jadi seperti ini 10.40, semakin mengecil 10.26, 10.21, 10.18, 1 meter. Jadi dengan kita mengeluarkan ukuran detail ini, pemotongan pipa pun nggak akan terbuang kalau ada kesalahan, minim kesalahan. Cuman tinggal kita pelengasannya itu harus lebih detail lagi. Di sini dengan kondisi seperti ini kita bakal tahu joinnya kan bisa kelihatan di sini.
join pelengasannya seperti ini. Untuk yang kedua juga bisa kelihatan seperti ini. Tiga seperti ini. Jadi meminimalisir kesalahan serta mempercepat pekerjaan. Kalau adanya gambar kerja. Oke, terima kasih sudah nonton ke channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like, share. Terima kasih semua.